Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia akan menjelaskan materi menganalisis jenis-jenis wacana. Sebelum itu, perkenalkan dosen pengampu mata kuliah Wacana Bahasa Indonesia angkatan 2018A. Beliau adalah Ibu Diana Mayansari MPD. Baik, perkenalkan juga anggota penyaji pertama yaitu Silvina Nuraini dengan NIM 18659 dan penyaji kedua Veronica Permata Cahyani dengan NIM 18628. Baik teman-teman, izinkan kelompok 8 membahas materi menganalisis jenis-jenis wacana dengan dua subbab tema. 1. Jenis wacana berdasarkan media komunikasi bahasa Indonesia akan membahas tentang wacana lisan dan wacana tulisan. 2. Jenis wacana berdasarkan jumlah peserta yang terlibat pembicaraan dalam komunikasi akan membahas tentang wacana monolog, wacana dialog, dan wacana polilog. Perkenalkan, saya Silvina Nuraini akan membahas wacana berdasarkan media komunikasi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, wacana lisan. Wacana lisan atau speaking discourse adalah wacana yang disampaikan secara lisan melalui media lisan. Untuk menerima, memahami, atau menikmati wacana lisan ini, maka sang penerima harus menyimak atau mendengarkannya. Dengan kata lain, pendengar adalah penyimak. Wacana lisan ini sering pula dikaitkan dengan interactive discourse atau wacana interaktif. Baik, untuk contoh dari wacana lisan adalah contoh penutupan Ketua PPL. Alhamdulillahirrabbilalamin, terima kasih kepada Saudari Tuni. Baik, langsung saja mewakili dari teman-teman PPL STKIP PGRI Jombang mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan Bapak Ibu Guru dalam membimbing kami selama 2 bulan ini. Banyak kekurangan dari kami dalam mengajar, serta mohon untuk dimaafkan karena kami di sini juga masih belajar. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, wacana tulisan. Wacana tulisan merupakan pengungkapan kembali wacana tanpa mengutip harfiah kata-kata yang dipakai oleh pembicara dengan mengungkapkan konstruksi gramatikal atau kata tertentu, antara lain dengan klausa subordinatif, kata bahwa, dan sebagainya. Wacana tulisan mulai dikenal setelah ditemukan huruf. Huruf dibuat untuk mengganti peran bunyi bahasa, sehingga biasanya orang mengatakan bahwa huruf adalah lambang bunyi. Contoh wacana tulisan. Wacana tulisan seperti ini banyak dijumpai di iklan, di stasiun kereta, di swalayan, dan di jalan, seperti contoh berikut ini. Pintu keluar, jalur evakuasi, awas tegangan tinggi, kocok dulu sebelum diminum. Contoh pada kata pintu keluar sering ditemukan di stasiun kereta api, di swalayan, dan di perkantoran. Tulisan itu menyatakan bahwa jika Anda ingin keluar dari ruangan ini atau gedung ini, ikutilah jalan ini. Yang dimaksud dengan Anda adalah siapa saja yang berada dalam ruangan atau gedung itu. Contoh yang kedua dari kata kocok dulu sebelum diminum pada label sebuah kotak obat. Pada contoh ini, kata obat dihilangkan. Maksud tulisan ini untuk memberitahu kepada pemakai bahwa sebelum diminum obat itu harus dikocok terlebih dahulu. Saya Veronica Permata Cahyani akan melanjutkan penjelasan dari materi Mbak Silvina, yaitu wacana dialog, monolog, dan polilog. Wacana monolog. Wacana monolog merupakan wacana yang disampaikan oleh seorang diri tanpa melibatkan orang lain untuk ikut berpartisipasi secara langsung. Wacana monolog bersifat searah dan tidak termasuk komunikasi tidak interaktif. Wacana monolog sering terjadi seperti pada orasi ilmiah, khutbah, dan penyampaian visi dan misi. Pada wacana monolog, pendengar tidak memberikan
tanggapan secara langsung atas ucapan pembicaraan. Contoh pidato ceramah. Contohnya itu seperti yang ada di pidato atau ceramah. Seperti ini. Siapa bilang remaja Indonesia cengeng? Banyak yang berprestasi di forum internasional walaupun minim fasilitas. Buktinya, dalam beberapa tahun terakhir, kita membawa pulang puluhan medali dalam berbagai olimpiade dunia. Ada matematika, fisika, biologi, kimia, juga astronomi komputer. Kalimat nomor 2, yang banyak yang berprestasi di forum internasional walaupun minim fasilitas, merupakan jawaban terhadap pertanyaan kalimat nomor 1 yang menyanggah bahwa remaja Indonesia tidak cengeng. Maksud saya cengeng. Kalimat nomor 3 merupakan pembuktian dari kalimat nomor 2. Kalimat keempat merupakan contoh-contoh yang menguatkan kalimat 2 dan nomor 3. Yang kedua yaitu wacana dialog. Wacana dialog merupakan wacana yang berupa percakapan atau pembicaraan antara dua pihak terdapat pada konversasi. Wacana dialog adalah percakapan yang dilakukan oleh dua orang secara langsung. Wacana dialog bersifat dua arah dan masing-masing partisipasi secara aktif ikut berperan dalam komunikasi sehingga disebut komunikasi interaktif. Wacana dialog terjadi seperti pada peristiwa diskusi, musyawarah, pembicaraan telepon, tanya jawab, dan teks drama. Misalnya dalam teks naskah drama. Contoh dialog konteks penjual mangga dan pembeli sedang melakukan transaksi jual beli di pasar. Sang penjual mengatakan, "Apel, apel, apel, Bu." Pembeli, "Mana lagi?" Penjual, "Semua mana lagi, Bu?" Ngono. Pembeli, "Nggak campuran." Contoh wacana di atas merupakan dialog dua orang yang sedang mengadakan transaksi jual beli. Pada dialog itu terdapat pergantian peran pendengar dan pembicara. Contohnya itu seperti yang ada di pidato atau ceramah. Seperti ini. Siapa bilang remaja Indonesia cengeng? Banyak yang berprestasi di forum internasional walaupun minim fasilitas. Buktinya, dalam beberapa tahun terakhir, kita membawa pulang puluhan medali dalam berbagai olimpiade dunia. Ada matematika, fisika, biologi, kimia, juga astronomi komputer. Kalimat nomor 2, yang banyak yang berprestasi di forum internasional walaupun minim fasilitas, merupakan jawaban terhadap pertanyaan kalimat nomor 1 yang menyanggah bahwa remaja Indonesia tidak cengeng. Maksud saya cengeng. Kalimat nomor 3 merupakan pembuktian dari kalimat nomor 2. Kalimat keempat merupakan contoh-contoh yang menguatkan kalimat 2 dan nomor 3. Yang ketiga atau yang terakhir ini adalah wacana polilog. Wacana polilog merupakan pembicaraan atau percakapan yang melibatkan partisipan pembicaraan lebih dari dua orang penutur. Partisipan yang terlibat dalam pembicaraan semuanya berperan aktif dan langsung dalam komunikasi. Wacana polilog terjadi seperti pada peristiwa musyawarah, diskusi, atau debat dan teks drama. Contoh wacana polilog. Ini ada contoh dikutip dari teks drama berjudul Orkes Madun 1 karya Arifin Sinor. Konteks. Kehadiran Waska disambut gembira oleh komunitasnya. Waska dijadikan tempat mengadu bagi Tarkeni yang sedang bergelisah dengan markedur suaminya. Waska. Peran Waska akan tampil memberi ruh pada jasadku yang lunglai kecapean, yang kosong, yang gosong, yang bagai kepompong. Kur. Waska. Langit hanya berisi angin hari itu, dan warna hitam tumpah di senantornya di mana-mana, dan aku Waska sedang minum air kelapa. Tarkeni. Lalu aku Tarkeni datang menangis bersujud di kaki Waska, mengadukan ihwal duka. Waska. Ada apa anakku? Kenapa menangis seperti itu? Tarkeni. Sakit kepalaku sampai ke kalbu lantaran dipukul suamiku. Waska. Madekur. Madekur luka hatinya disobek-sobek cemburu oleh cemburu buta. Waska. Ya, karena matang jiwanya. Orkes Madun 1.